U17 tahu jika Amar sangat spesial, tapi datang dari Jerman yang memiliki perbedaan suhu dan iklim kontras dengan Indonesia, membuat Amar ini itu sejak dia punya masalah, yaitu suhu. Suhu di Indonesia dia mungkin belum beradaptasi sepenuhnya sebab cuaca yang panas kan, sebab di Jerman itu kan sejuk. Jadi Assalamualaikum, salam persaudaraan dan salam sepak bola guys. Oke, pemain timnas U17 yaitu Amar Ryan Berkik masih sulit beradaptasi lantaran cuaca yang panas di Indonesia ini, dan dia ini melakukan debut perdana di Piala Dunia U17 2023 ketika menentang Panama di babak yang kedua. Namun dia tetap bangga dengan penampilan perdananya bersama timnas merah putih ini guys. Jadi sebelum ini saya reaksi terkait dengan Welber Jardim, kali ini dengan Amar Berkik. Betulkah sebutannya itu? Amar Berkik. Oke, dia diturunkan di babak kedua laga timnas Indonesia U17 kontra Panama ya, di Stadium Gelora Bung Tomo. Jadi pada laga yang berakhir imbang 1-1 itu, Amar dia masuk menggantikan Džihad Pahlevi di babak yang kedua. Jadi pemain keturunan Kebumen Bosnia ini guys masih membutuhkan mungkin waktu yang sedikit ya untuk beradaptasi dengan cuaca yang ada di Indonesia. Sebab itu Bima Sakti tidak menurunkan sepenuh masa 90 menit ya, dia bermain di babak yang kedua. Dan Amar Berkik ini lahir dan besar di Jerman ya, di mana negara tersebut memiliki iklim dan cuaca yang sangat berbeda dengan Indonesia. Jadi di sini kita lihat sedikit daripada channel GL News guys, bagaimana pemain ini bermain di babak yang kedua bersama Indonesia menentang Panama itu, dan juga menghasilkan permainan-permainan yang menarik. Jadi tanpa berbasa-basi, yuk kita semak dulu video ini. Amar Berkik, macam mana sebutan namanya itu? Amar apa? Nanti kalian tulis guys di ruang kolom komentar ya. Kita panggil dia Amar lah, kita panggil dia Amar ya. Oke, GL News guys, jangan lupa subscribe, tekan butang lonceng, like, share, komen juga. Selamat datang kembali di channel GL News. Setelah di video sebelumnya, kita membahas soal Arkan Kakak yang sukses jadi penyelamat timnas Indonesia lewat golnya. Sebelumnya Video Arkan Kakak kali ini kami rasa menarik untuk mengulas sosok pemain yang disebut-sebut sukses mengubah permainan timnas Indonesia di babak kedua ketika menghadapi timnas Panama. Dia adalah Amar Berkik, pemain berdarah Indonesia Jerman yang membuat permainan timnas Indonesia menjadi jauh lebih agresif dan bertenaga di babak kedua. Untuk itu, luangkan waktu sejenak menikmati cerita menarik dari aksi Amar Berkik yang sukses membuat para pemain Panama tak sedominan di babak pertama, termasuk cerita haru dari sang pemain saat menjelaskan perasaannya usai menjalani debutnya di Gelora Bung Tomo untuk timnas Indonesia. Dia belum main sepenuh masa 90 menit, masih lagi di separuh babak yang kedua ya. Tapi impak besar ya ketika dia masuk menggantikan Džihad Pahlevi ini ya. Ini adalah kisah dari seorang anak yang dilahirkan oleh seorang ibu warga Indonesia yang berkeinginan besar untuk membela negara tanah air ibunya, Indonesia. Seperti kita tahu, Amar Ryan Berkik merupakan remaja yang dilahirkan oleh ayahnya yang berasal dari Bosnia dan ibunya dari Kebumen. Amar kemudian hidup di Jerman dan tinggal di sana, ya? Bermain sepak bola di sana dan membela tim profesional di Jerman, Hoffenheim. Dan saat ini ia bermain di Hoffenheim U17, di mana dirinya sukses menjadi pemain reguler dan tampil apik di Liga Jerman U17. Dan itulah awal bagaimana Amar Berkik sukses mencuri perhatian para pencari bakat pemain keturunan Indonesia. Amar pun langsung bergabung dengan timnas U17 yang saat itu melakukan TC di Jerman. Melihat jika Amar sukses beradaptasi dengan cepat dan tampil di atas rata-rata, pelatih timnas pun
Haknya tak ragu untuk memasukkan nama Amar Brekic ke dalam skuad timnas di ajang Piala Dunia U17 bersama pemain berdarah Indonesia lainnya dari Brazil, Welber Jardim. Welber Jardim dengan dia lainnya diambil waktu TC di Jerman ya. Meski semua orang di timnas U17 tahu jika Amar sangat spesial, tapi datang dari Jerman yang memiliki perbedaan suhu dan iklim kontras dengan Indonesia membuat Amar ini itu sejak dia punya masalah, yaitu suhu di Indonesia dia mungkin belum beradaptasi sepenuhnya sebab cuaca yang panas kan, sebab di Jerman itu kan sejuk, jadi itu sajalah dia memerlukan sedikit masa lagi. Mungkin sebab itu juga Bima Sakti tidak memainkannya sepenuh masa 90 menit ya. Dia masih lagi bermain di babak yang kedua. Tidak seperti Welber Jardim itu sudah bermain 90 menit dan masih mampu mengekalkan stamina dengan baik ya. Jadi Amar ini memerlukan sedikit lagi masa ya untuk dia menyerasikan cuaca itu. Oke. Kita lanjut, Amar Brekic cukup kesulitan beradaptasi. Dirinya merasa sangat kepanasan. Bahkan ia mengaku langsung sakit kepala saat menjalani latihan perdana bersama timnas Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno. Puncaknya jelas, ia tak bisa dimainkan di laga perdana saat Indonesia bermain menghadapi Ekuador, di mana saat itu pelatih Indonesia Bima Sakti menyebut jika Amar Brekic baru saja mengalami masalah diare sehingga tak berlatih selama 2 hari sebelum pertandingan. Tapi cerita berubah di pertandingan yang kedua. Menghadapi Panama dan tertinggal di babak pertama, Indonesia yang mau tak mau harus berubah setelah ditekan habis-habisan Panama di babak pertama. Akhirnya memasukkan sosok Amar Brekic di awal babak kedua. Amar saat itu masuk menggantikan Jehan Palevi yang gagal berkembang di pos sayap kanan. Dan hal itu sukses membuat permainan Indonesia yang sebelumnya lebih defensif mulai berani untuk lebih menyerang. Skuad Garuda jauh lebih agresif dan terus memberikan pressing kepada para pemain Panama, di mana Amar Brekic yang bermain di sektor kiri tapi lebih ke dalam seringkali membuat Indonesia memenangi duel-duel di lini tengah. Ini kiri. Memang dia tak menghasilkan shot ataupun momen big chance, tapi kehadirannya sudah cukup untuk memberikan ruang kepada Arkan Kaka untuk lebih bebas di area lini serang. Amar Brekic ini bermain di sebelah kiri ya. Tapi pemain keturunan yang main di timnas U17 ini mempunyai postur tubuh yang kecil juga ya. Macam Amar Brekic, Welber Jardim, Jidabin. Cuma dari segi ketahanan mental dan juga stamina mereka, sebab mereka sudah pengalaman kan main di Eropa, itu mungkin yang membawa semangat juga kepada pemain-pemain lokal lah kan. Ini Panama punya coach nih Pak, gini-gini kepalanya. Neraka Gelora Bung Tomo. Masuknya Amar Brekic dan beberapa pemain timnas Indonesia lainnya di babak kedua benar-benar membuat para pemain Panama menderita. Jika di babak pertama mereka sukses tampil dominan, maka di babak kedua sebaliknya. Tim Panama bermain di bawah tekanan. Pelatih dari Panama, Max Tom pun menjelaskan jika apa yang terjadi di babak kedua layaknya sebuah neraka yang menghadirkan penderitaan bagi tim mereka, dan mereka harus mengakui kualitas dari timnas U17 Indonesia. Ini pertandingan sulit. Rasanya pertandingan ini benar-benar seperti neraka, dan kami harus mengakui tim Indonesia bermain dengan bagus. Para pemain kami ingin memenangkan pertandingan ini karena ini pertandingan yang sangat penting buat kami. Jadi kami harus menghadapi Ekuador dengan lebih percaya diri. Hasil imbang kontra Indonesia sendiri cukup disyukuri pelatih tim Panama. Pasalnya dengan tambahan 1 poin, mereka masih membukakan untuk bisa lolos ke babak 16 besar. Tentu, Max Tom ingin timnya bisa-bisa di laga kontra Ekuador atau laga terakhir mereka, di mana laga tersebut akan menjadi laga hidup mati bagi tim Panama. Panama pun kena mengalahkan Ekuador lah jika ingin lolos ke peringkat seterusnya. Tetapi sukar, sebab Ekuador juga pasti akan bermain habis-habisan ya untuk menang. Dan peluang untuk Indonesia ini sebenarnya ketika menentang Maroko nanti. Perjuangan di tengah adaptasi. Kami percaya Amar Brekic bisa tampil lebih bagus dari semalam. Alasannya sederhana, ia masih dalam proses adaptasi di skuad timnas terkhusus
dengan iklim Indonesia. Cerita menarik pun disampaikan oleh Bima Sakti usai pertandingan semalam. Menurutnya, pentingnya poin di laga kontra Panama membuat mau tak mau Bima memasukkan Amar Brekic di awal babak kedua. Ia pun meminta sang pemain untuk tampil semaksimal mungkin di mana usai laga. Ketika Bima tanya apa yang dirasakan oleh sang pemain, Amar menjelaskan kepada sang pelatihnya tersebut jika ini sangat panas, mengacu pada pertandingan di Stadion Gelora Bung Tomo. Amar, kita kasih kesempatan. Setelah babak pertama, di ruang ganti, saya butuh kamu. Berikan semampu kamu, maksimal. Setelah laga, saya peluk, saya tanya, Amar, gimana? Panas coach, panas sekali. Dia bilang begitu, karena memang butuh adaptasi, kelihatan sudah mulai drop. Tapi tidak apa-apa. Jadi dia perlu keras, itulah kan. Depan, semua lebih baik. Sebaliknya, bagi Amar Brekic sendiri, sukses mendapatkan debutnya bagi timnas Indonesia di ajang Piala Dunia U17 dengan atmosfer luar biasa di Gelora Bung Tomo membuat Amar sangat terkesan. Ini adalah momen yang sangat bagus untuk dirinya dan ia pun merasa jika ini peluang yang luar biasa bagi karir sepak bolanya. Saya merasa sangat baik. Debut saya sangat luar biasa. Atmosfer fans itu pertama kalinya dalam hidup saya untuk bertanding dengan atmosfer seperti itu. Ini peluang besar bagi saya untuk tampil dan ya bagus. Welber Jadim ini dia punya teman di Indonesia di waktu di Jerman kan. Menghadirkan perubahan di skuad tim Garuda U17 saat dimasukkan. Amar nih juga. Kami pikir di laga penentuan timnas Indonesia saat menghadapi Maroko Kamis malam, Amar layak untuk kembali mendapatkan kesempatan bermain. Memang tak harus sejak awal pertandingan, mengingat adaptasi yang mungkin masih dibutuhkan sang pemain. Tapi jika melihat impact-nya, Amar jelas menjadi pemain yang sangat penting bagi timnas Indonesia. Ia adalah pemain yang sangat cerdas, dengan agresivitas dan intensitas bermain khas Jerman. Dan itu adalah keuntungan besar bagi tim Garuda. Layaknya mereka memiliki kakak hingga Welber Jadim. Indonesia sendiri akan memainkan laga hidup mati mereka menghadapi Maroko di pertandingan ketiga dengan 2 poin yang telah dimiliki timnas. Kemenangan jelas menjadi target untuk memastikan tiket lolos ke babak 16 besar dan mengukir sejarah yang indah. Meski di sisi lain, hasil imbang sebenarnya bisa juga membantu timnas untuk lolos. Tapi dengan catatan, tim lain di peringkat 3 terbaik tak memiliki poin lebih dari 3 atau lebih dari timnas Indonesia. Oke guys, itu terkait dengan Amar Brekic ya. Ini baru 3, Amar Brekic, Welber Jadim dan juga Jidabin. Baru 3 pemain keturunan yang ada di timnas Indonesia. Sudah dapat merubah keadaan permainan timnas Indonesia itu, dan Indonesia tidak bisa dikalahkan pun oleh Panama dan Ekuador. Apatah lagi kalau Indonesia ini ada 5 ataupun 6 pemain keturunan. Ini mungkin lagi lah Indonesia ini akan mantap di masa hadapan. Jadi Amar Brekic ini salah seorang pemain yang merubah permainan timnas Indonesia ketika menentang Panama di babak yang kedua. Jadi saya berpendapat ya, saya berpandangan begini, untuk menentang Maroko ini, kalau boleh lah kan Welber Jadim, Jidabin dan juga Amar Brekic ini main di first 11 di babak yang pertama, dan kalau stamina mereka mampu, biarkan mereka bermain 90 menit seperti mana Welber Jadim ini main 90 menit. Dan saya mungkin ingat Amar Brekic ini mungkin dia sudah selesa dengan keadaan cuaca di Indonesia ini. Mungkin dia sudah beradaptasi dan dia sudah lama juga di sini ya. Beberapa, walaupun tidaklah sampai setahun kan, tetapi sekurang-kurangnya di sini di Indonesia itu dia sudah beberapa perlawanan sebelum ini menentang Ekuador, menentang Panama. Walaupun dengan Ekuador dia belum lagi tampil, tetapi dengan Panama di babak yang kedua itu mungkin cukup untuknya menghasilkan sedikit keadaan cuaca itu diserapkannya di dalam tubuhnya. Jadi dari situ dia bisa mengetahui bahwa kemampuannya itu bagaimana, dan mungkin mereka ini boleh diberi peluang ya di separuh masa pertama dan kedua ketika menentang Maroko, sebab
3 poin itu penting, kemenangan itu penting ketika menantang Maroko. Dan dengan adanya pemain-pemain keturunan ini, Jidabin, Wel Bajadim dan juga Amar Berkik ini sudah tentu ini akan menjadi menguatkan semangat pemain lokal dan menjadi motivasi juga kepada pemain-pemain lokal. Dan ini salah satu antara pemain keturunan yang mungkin akan meningkat naik di masa hadapan dan akan bergandingan dengan pemain keturunan seperti Elken Bagot, Iva Jena dan lain-lainnya nanti. Oke guys, sampai di situ saja terkait dengan Amar Berkik ini. Terima kasih kepada channel GL News juga memaparkan pemain-pemain ini menghasilkan konten-konten yang kreatif, dan saya hanya mereaksi sedikit terkait dengan pemain-pemain ini juga. Saya punya pendapat sendiri guys. Oke, mungkin kalian juga punya pendapat sendiri ya terkait dengan pemain ini. Boleh komentar guys di ruang kolom di bawah untuk kita sama-sama mendapat info yang terkini daripada kalian juga. Oke, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Majulah sepak bola untuk negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.